Hanya karena baju yang lusuh dan bau sampah, bocah yatim ini disiram air dan dilempar koin receh oleh seorang miliarder sombong. Miliarder itu tidak tahu bahwa di balik kaos oblong yang berlubang itu tersimpan sebuah kartu emas yang akan membuat seluruh kekayaannya hancur dalam semalam. Simak bagaimana kejujuran seorang anak jalanan menjatuhkan raksasa yang tak tersentuh. Sebelum kita lanjut ke detik-detik saat Bayu membongkar brankas rahasia, bagi kalian yang terinspirasi dengan kejujuran Bayu, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Like video ini sebagai bentuk dukungan kalian untuk anak-anak yatim di seluruh dunia. Dan saya ingin tahu, kalian sedang menonton video ini dari kota mana? Tulis di kolom komentar ya, mari kita saling sapa. Malam itu, Jakarta tidak sedang ramah. Ia sedang menunjukkan wajah paling garangnya. Langit seolah tumpah, menumpahkan seluruh amarahnya dalam bentuk hujan deras yang menyapu debu-debu jalanan dan mengubah selokan-selokan tersumbat menjadi sungai kecil yang keruh, membawa hanyut sampah plastik dan aroma busuk yang menyengat. Di bawah lampu neon biru yang berpendar dingin dari sebuah gedung pencakar langit yang menjulang angkuh, sebuah monumen keserakahan yang bertuliskan Wijaya Empire dalam huruf-huruf emas raksasa, seorang bocah laki-laki berusia 11 tahun berdiri mematung. Namanya Bayu. Tubuhnya kecil, ringkih, dan hampir tenggelam dalam balutan kaos oblong berwarna putih yang kini lebih mirip kain pel karena noda oli, debu pasar yang mengerak, dan rembesan lumpur yang mengering. Hembusan angin malam yang membawa tetesan hujan dingin menusuk hingga ke tulang-tulangnya yang menonjol, menciptakan rasa ngilu yang konsisten. Sandal jepitnya yang tipis sudah putus di bagian kanan, terpaksa ia ikat dengan kabel listrik bekas berwarna kuning yang ia temukan di tumpukan sampah agar tetap bisa menempel di kakinya yang dipenuhi lecet, kutu air, dan luka lama yang tak kunjung sembuh. Bayu tidak sedang menunggu jemputan mewah layaknya tamu-tamu VIP gedung itu. Ia sedang menunggu sisa-sisa kehidupan, mungkin selembar kardus kering untuk alas tidur atau sisa makanan dari tempat sampah restoran bintang 5 yang dibuang oleh mereka yang beruntung di dalam sana. Di tangannya ada sebuah karung plastik besar yang sudah basah kuyup dan berat, berisi beberapa botol plastik kosong dan kaleng penyok yang ia kumpulkan dengan susah payah sejak fajar menyingsing di antara riuhnya pasar dan klakson kendaraan yang memekakan telinga. Perutnya berbunyi nyaring, sebuah orkestra kelaparan yang sudah ia dengar sejak kemarin siang. Rasa perih di lambungnya terasa seperti disayat sembilu, menciptakan sensasi asam yang mencekik tenggorokan hingga ke pangkal lidah. Terakhir kali ia merasakan makanan hanyalah sepotong roti keras yang sudah ditumbuhi sedikit jamur di tepinya, yang ia bagi dua secara adil dengan seekor kucing liar di kolong jembatan. Sabar ya ibu, Bayu kuat, Bayu tidak akan menyerah pada rasa lapar ini, bisiknya pelan dengan bibir yang membiru karena hipotermia ringan. Ia memeluk erat dadanya sendiri, mencoba menciptakan sedikit kehangatan dari tubuhnya yang gemetar hebat di tengah badai. Dalam gelapnya malam, ia selalu memanggil kembali pesan ibunya sebelum mengembuskan napas terakhir 2 tahun lalu di atas berangkar puskesmas yang berderit. Bayu, meskipun kita tidak punya apa-apa di dunia ini, jangan pernah mengambil yang bukan milikmu. Hati yang jujur adalah harta yang paling mahal, nak. Bahkan lebih mahal dari gedung paling tinggi di kota ini. Kejujuran mungkin tidak akan membuatmu kenyang hari ini, tapi ia akan membawamu pulang pada takdir yang mulia suatu saat nanti. Ingatlah, integritas adalah mata uang yang tidak akan pernah mengalami inflasi. Tiba-tiba, suara deru mesin mobil mewah yang halus namun bertenaga memecah tirai hujan. Sebuah sedan hitam mengkilap dengan logo perak yang bersinar. Sebuah kendaraan yang harganya mungkin cukup untuk membiayai seluruh anak yatim di Jakarta selama 1 dekade. Berhenti tepat di depan lobi gedung yang megah. Seorang pria turun dengan langkah yang penuh otoritas, seolah-olah ia memiliki aspal yang ia injak. Pria itu adalah Hardi Wijaya, sang miliarder yang namanya menghiasi halaman depan koran-koran ekonomi sebagai singa properti. Ia mengenakan setelan jas kasmir seharga ratusan juta rupiah, sepatu kulit Italia yang mengkilap sempurna, dan sebuah jam tangan bertahtakan berlian yang memantulkan cahaya lampu lobi dengan angkuh. Saat Hardi melangkah keluar dengan payung besar yang dipegangkan oleh ajudannya, sebuah insiden kecil terjadi di tengah hiruk-pikuk itu. Tanpa ia sadari, saat ia merogoh ponsel pintarnya untuk menerima telepon penting, sebuah benda tergelincir jatuh dari saku jasnya. Sebuah dompet kulit buaya berwarna hitam pekat.
Dompet itu jatuh tanpa suara ke dalam genangan air yang kotor dan berlumpur. Hanya beberapa meter dari tempat Bayu berdiri di balik bayangan tiang beton raksasa. Bayu tertegun. Matanya terbelalak melihat dompet yang tampak sangat tebal itu. Pikirannya seketika menjadi medan tempur yang hebat. Ia tahu, di dalam sana mungkin ada lembaran uang merah yang bisa membelikannya seporsi nasi hangat yang layak dengan lauk rendang, baju baru yang tidak berlubang, atau obat untuk luka-lukanya di kakinya yang mulai bernanah. Setan di telinganya mulai berbisik dengan suara yang manis namun mematikan. Ambil Bayu, ambil dan larilah di dalam gelap. Orang kaya itu bahkan tidak akan sadar uangnya hilang sedikit. Ini bukan mencuri, ini adalah ganti rugi atas ketidakadilan dunia terhadapmu. Bayangkan nikmatnya nasi hangat sekarang. Nafas Bayu memburu, jantungnya berdegup kencang melawan ego dan lapar. Tangannya yang kotor dan bergetar nyaris terjulur. Namun di tengah desakan lapar yang menghimpit, bayangan wajah ibunya yang teduh kembali hadir sebagai perisai moral. Kejujuran adalah satu-satunya mahkota yang ia miliki, dan ia tidak sudi menukarnya dengan sekerat daging. Dengan kekuatan moral yang melampaui usianya, ia menggeleng kuat-kuat untuk mengusir bisikan jahat itu. Dengan langkah tertatih-tatih di atas aspal licin, ia memungut dompet itu dengan sangat hati-hati, lalu berusaha membersihkan sisa lumpur menggunakan bagian dalam bajunya yang masih sedikit kering, seolah-olah benda itu adalah porselen yang rapuh. Tuan miliarder, tunggu, barang Tuan jatuh, teriak Bayu dengan suara serak, berusaha mengalahkan riuh hujan dan deru mesin. Hardi Wijaya berhenti di depan pintu putar gedung yang megah. Ia menoleh dengan raut wajah yang menunjukkan kejengkelan luar biasa, seolah-olah suara Bayu adalah polusi suara yang mencemari telinganya. Di matanya, Bayu hanyalah debu jalanan yang mengotori pemandangan estetik gedung miliknya yang steril. Apa yang kamu lakukan, bocah kotor? Jangan mendekat. Kamu mengotori marmer lobi saya dengan lumpur busukmu itu, bentak Hardi. Suaranya menggelegar, penuh penghinaan yang sanggup meruntuhkan mental siapapun yang mendengarnya. Bayu gemetar, namun ia tetap melangkah maju dengan niat tulus. Maaf Tuan, ini milik Tuan. Jatuh di genangan air tadi saat Tuan turun. Bayu menyodorkan dompet itu dengan kedua tangan yang kotor. Kepalanya tertunduk dalam-dalam, menunjukkan rasa hormat yang bahkan tidak pantas didapatkan oleh pria di depannya. Hardi melihat dompetnya yang kini sedikit basah. Bukannya rasa syukur atau ucapan terima kasih, ia justru menyambar dompet itu dengan gerakan kasar seolah takut tertular kuman mematikan. Ia segera menghitung isinya di bawah lampu lobi yang terang, seolah-olah Bayu adalah seorang pencuri yang baru saja tertangkap basah. 1, 2, 10 juta. Hardi bergumam tanpa sedikit pun rasa malu. Setelah yakin tidak ada selembar pun yang hilang, ia menatap Bayu dengan tatapan penuh prasangka dan kebencian kelas. Kamu pasti sudah mencoba mengintip isinya kan? Atau kamu sengaja menjatuhkannya lebih dalam agar aku terpaksa memberi Bu upah? Dasar sampah jalanan. Selalu punya skenario licik untuk memeras orang kaya. Hardi merogoh saku kecilnya. Lalu dengan gerakan menghina, ia melemparkan sekeping koin Rp500 ke lantai marmer yang basah. Koin itu berdenting nyaring, sebelum berhenti tepat di depan kaki telanjang Bayu yang kotor. Ini, ambil imbalanmu. Pergi sana beli sabun murah supaya kamu tidak bau busuk saat lewat di depan gedungku lagi. Kehadiranmu merusak nilai properti di sini. Hati Bayu serasa diremas oleh tangan besi yang dingin. Rasa sakit di hatinya jauh lebih hebat daripada rasa lapar di lambungnya. Ia tidak mengharap imbalan, ia hanya ingin menjalankan amanah moral. Air mata mulai mengalir di pipinya yang legam, bercampur dengan air hujan yang dingin. Namun, ia tidak memungut koin itu. Ia berdiri tegak, menghapus air matanya, dan menatap mata Hardi dengan keberanian yang muncul dari martabat yang terluka, namun tidak hancur. Saya bukan pengemis, Tuan. Saya hanya menjalankan amanah almarhumah ibu saya untuk tetap menjadi orang jujur meskipun dunia tidak adil. Ucap Bayu lirih, namun setiap katanya mengandung kekuatan yang membuat Hardi tertegun sejenak. Kejujuran itu kemewahan yang hanya dimiliki orang berduit. Kamu tetaplah sampah, dan sampah tidak punya suara. Tawa Hardi meledak sinis, sebuah tawa yang merendahkan seluruh kemanusiaan Bayu. Security, usir tikus got ini. Jangan biarkan dia berada di radius 10 meter dari gedung saya. Sekarang. 2 satpam berbadan besar segera mencengkram lengan kurus Bayu dan menyeretnya dengan kasar. Karung plastiknya ditarik hingga botol-botolnya berserakan di aspal dan terlindas kendaraan yang lewat. Bayu terjerembab di atas aspal yang keras, lututnya berdarah lagi. Ia hanya bisa melihat Hardi masuk ke gedung mewahnya dengan keangkuhan yang tak tertandingi. Bayu berdiri perlahan di bawah hujan yang seolah ikut menangisi nasibnya. Ia menatap puncak gedung itu dengan tekad yang baru dan mengerikan. Suatu hari nanti, Tuan, saya akan membuktikan bahwa kejujuran seorang anak yatim
bisa membangun kekaisaran yang jauh lebih megah dari milikmu. Bisik Bayu. Ia melangkah pergi, meninggalkan koin itu tetap tergeletak di genangan air. Ia tidak menyadari bahwa saat ia membersihkan dompet tadi, sebuah kartu emas tipis dengan logo unik telah terjepit di lipatan kain bajunya. Sebuah kartu yang akan menjadi titik balik hidupnya. Langkah Bayu terasa sangat berat. Seolah-olah sepasang kakinya terikat bandul besi yang menyeretnya ke dalam lumpur. Ia menyusuri lorong-lorong gelap Jakarta yang pengap, tempat di mana aroma pesing yang tajam bercampur dengan jelaga asap knalpot dan bau sampah sisa pasar yang membusuk. Di atas kepala, deru kendaraan di jembatan layang terdengar seperti guntur yang tak henti-henti. Pengingat bahwa di atas sana, kehidupan terus melaju tanpa peduli pada mereka yang merangkak di bawahnya. Lututnya yang terluka, kini bukan lagi sekedar perih. Rasa nyerinya berdenyut-denyut mengikuti detak jantungnya yang masih tidak beraturan. Hinaan dari Hardi Wijaya masih terngiang di telinganya, terasa lebih menyakitkan daripada gesekan aspal pada lukanya. Namun, di tengah kepedihan fisik dan mental yang menghimpit, ada sebuah sensasi asing di balik kaos oblongnya yang basah kuyup oleh air hujan. Sesuatu yang dingin, sangat keras dan tipis, terjepit di antara kulit dadanya yang kurus dan kain yang lembab. Saat ia sampai di istananya, sebuah sudut sempit di bawah pilar raksasa jembatan layang yang ia batasi dengan tumpukan kardus bekas dan sengkaratan, ia segera duduk bersandar pada pilar beton yang dingin. Ia mengatur nafas yang tersengal, berusaha menenangkan gemetar di tangannya. Dengan hati-hati, seolah takut benda itu akan hancur atau menghilang, ia merogoh balik bajunya dan menarik benda itu keluar. Cahaya lampu jalan yang remang-remang dari kejauhan memantul samar pada benda di genggamannya. Itu adalah kartu identitas emas yang ia lihat sekilas di dalam dompet Tuan Hardi. Sepertinya kartu itu terselip secara tidak sengaja di lipatan kain bajunya saat Hardi menyambar dompetnya dengan penuh amarah dan kejijikan di depan gedung mewah tadi. Kartu itu terasa sangat berat untuk ukurannya, jauh melebihi berat kartu ATM atau kartu identitas plastik biasa. Permukaannya terbuat dari logam berwarna emas murni yang dipoles sangat halus hingga menyerupai cermin hitam di bawah bayangan. Pinggirannya dihiasi ukiran timbul yang sangat detil dan rumit, menyerupai jalinan sirkuit digital yang kuno namun elegan. Di bagian tengah kartu terdapat sebuah logo yang belum pernah Bayu lihat sebelumnya, namun memancarkan aura kemegahan yang menggetarkan. Dua sayap burung Garuda yang terbentang lebar melindungi sebuah berlian hitam kecil yang seolah-olah memancarkan kilau ungu samar jika digerakkan. Di bawah logo tersebut, terukir sebuah nama dengan teknik grafir laser yang sangat halus, sehingga terasa menonjol, namun lembut saat disentuh. Arka Paramarta, Founder and Chairman. Paramarta? Bayu berbisik dengan suara parau, keningnya berkerut hebat. Bukan Wijaya? Pertanyaan-pertanyaan mulai berputar di kepalanya seperti badai. Jika gedung megah itu bernama Wijaya Empire, mengapa pemiliknya menyimpan kartu dengan nama orang lain di kompartemen paling rahasia dalam dompetnya? Mengapa kartu yang bertuliskan pendiri ini tampak diperlakukan lebih istimewa daripada lembaran uang jutaan rupiah yang ia kembalikan tadi? Bayu merasa ia baru saja memegang sebuah artefak dari dunia yang seharusnya tidak boleh ia sentuh. Jangan terlalu lama memuja matahari buatan, nak. Ia bisa membutakan matamu dari kebenaran yang jauh lebih gelap di balik cahaya. Suara berat, serak, dan penuh otoritas itu membuat Bayu terlonjak kaget, hingga punggung yang menghantam pilar beton dengan keras. Ia segera menutupi kartu emas itu dengan kedua tangannya, matanya liar mencari sumber suara dalam posisi defensif layaknya kucing jalanan yang terpojok. Dari balik kegelapan di sudut pilar, tempat yang biasanya tertutup tumpukan koran bisnis bekas dan buku-buku tua yang halamannya sudah menguning, muncul seorang pria tua yang dikenal oleh penduduk kolong jembatan sebagai Eyang Surya. Eyang Surya adalah sosok yang selalu menjadi misteri di lingkungan kumuh tersebut. Ia jarang bicara, hampir tidak pernah mengemis, dan lebih sering terlihat mencatat sesuatu di buku kecil atau memandangi keramaian kota dengan tatapan kosong yang sangat dalam, seolah-olah ia bisa melihat masa depan di balik gedung-gedung beton. Pakaiannya compang-camping dan berbau asap kayu, namun punggungnya selalu tegap, seolah-olah ia pernah memikul beban kekuasaan yang sangat besar sebelum akhirnya terhempas ke dasar kehidupan. Eyang, mengagetkan saja. Bayu mencoba mengatur nafasnya yang memburu, jantungnya masih berdegup keras. Eyang Surya melangkah mendekat dengan langkah yang sangat tenang, kakinya tidak bersuara sedikit pun di atas semen yang berdebu, matanya yang tajam dan jernih, kontras dengan wajahnya yang penuh kerutan, menatap langsung ke arah tangan Bayu yang menyembunyikan sesuatu. Kejujuranmu tadi di depan gedung Wijaya, aku melihatnya dari kejauhan, tersembunyi di balik bayang-bayang, ucap Eyang Surya.
Dunia memang sering memukul orang jujur lebih keras agar mereka menyerah pada prinsip mereka. Mereka ingin kau menjadi licik seperti mereka agar mereka punya alasan untuk membencimu. Tapi ketahuilah Bayu, hanya emas murni yang bisa bertahan dalam api yang paling panas tanpa meleleh menjadi sampah yang tak berguna. Bayu menunduk. Rasa perih di lutut dan luka di martabatnya kembali terasa nyata. Tapi mereka bilang aku sampah, Eyang. Mereka bilang kejujuran tidak ada harganya bagi orang miskin seperti kita. Mungkin Tuan Hardi benar. Mungkin uang adalah satu-satunya bahasa yang dipahami dunia ini. Eyang Surya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang penuh dengan kepahitan sekaligus kebijaksanaan yang telah melewati ribuan musim. Ia duduk di samping Bayu, mengabaikan dinginnya semen yang menusuk tulang. Itulah propaganda paling sukses yang pernah mereka ciptakan. Mereka menyebarkan kebohongan itu agar mereka bisa terus berkuasa tanpa gangguan. Mereka takut pada orang jujur, karena kejujuran adalah cahaya yang bisa membongkar kebusukan, kebohongan, dan darah yang menempel di balik jas kasmir mewah mereka. Ia melirik ke arah tangan Bayu yang masih mengepal. Tunjukkan padaku apa yang takdir titipkan padamu hari ini, Bayu. Takdir tidak pernah memberikan sesuatu tanpa maksud. Meski ragu, Bayu perlahan membuka tangannya. Cahaya lampu jalan yang remang-remang memantul pada permukaan kartu emas itu, menciptakan kilatan tajam yang menyilaukan sejenak. Saat mata Eyang Surya menangkap logo Garuda bersayap berlian hitam, wajahnya yang penuh kerutan seketika berubah pucat pasi. Ia menarik nafas panjang dan berat, seolah-olah ia baru saja melihat hantu dari masa lalunya yang paling berdarah dan paling rahasia. Paramarta. Suara Eyang Surya bergetar, sesuatu yang sangat jarang terjadi. Logo itu adalah logo Paramarta Trust. Sudah lebih dari 10 tahun nama itu dihapus dari peta bisnis negeri ini. Hardi Wijaya telah melakukan pekerjaan yang sangat rapi untuk menghapus nama itu dari sejarah bisnis dan ingatan kolektif. Dia ingin dunia percaya bahwa kekaisaran Wijaya Empire dibangun dengan keringatnya sendiri, bukan dengan darah pengkhianatan terhadap tuannya. Eyang tahu kartu ini. Apa ini milik orang penting yang lebih hebat dari Tuan Hardi? Tanya Bayu dengan mata berbinar penuh rasa ingin tahu dan harapan. Eyang Surya menyentuh kartu itu dengan ujung jarinya yang kasar, seolah-olah menyentuh benda suci yang bisa meledak kapan saja. Ini bukan sekadar kartu identitas, Bayu. Ini adalah kunci induk, master key, dari sistem keamanan biometrik dan digital yang dibangun oleh Arka Paramarta, pemilik asli dari seluruh aset, tanah, dan teknologi yang sekarang dikuasai Hardi Wijaya secara ilegal. Hardi hanyalah seorang pengkhianat, seorang asisten kepercayaan yang menusuk tuannya dari belakang saat Arka berada dalam titik terlemahnya setelah tragedi kecelakaan pesawat 10 tahun lalu. Bayu terperangah hingga mulutnya sedikit terbuka. Ia tidak pernah menyangka bahwa gedung megah yang ia kagumi dari kejauhan itu berdiri di atas puing-puing pengkhianatan yang sangat keji. Jadi, Tuan Hardi itu hanya seorang pencuri besar, tapi dia punya segalanya sekarang. Pencuri yang sangat pintar, sangat kejam, dan justru karena itulah dia sangat ketakutan. Jawab Eyang Surya, tatapannya kini berubah menjadi sedingin es kutub. Dia menyimpan kartu ini sebagai trofi kemenangan sekaligus asuransi. Kartu ini memiliki akses ke brankas rahasia di lantai bawah tanah paling dalam di gedung Wijaya Empire, sebuah ruangan yang berisi bukti-bukti hukum kepemilikan aset asli dan rekaman digital pengkhianatannya. Hardi tidak bisa memusnahkan brankas itu karena sistemnya terhubung dengan kepercayaan investor luar negeri dan bank pusat. Dan sekarang, takdir justru memberikan kunci itu padamu, seorang anak yang ia hina sebagai debu jalanan yang tak berharga. Bayu mengepalkan tinjunya hingga kuku-kukunya memutih dan buku jarinya menegang. Rasa sakit di lututnya kini berganti menjadi api semangat yang membara di dadanya. Eyang, aku ingin mengembalikan apa yang seharusnya benar. Aku ingin dia berhenti menghina orang-orang kecil seperti kita. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak punya apa-apa. Eyang Surya menatap Bayu dengan tatapan yang sangat dalam, seolah sedang menimbang-nimbang apakah bocah ini cukup kuat untuk memikul beban sejarah yang begitu berat. Perjalanan menuju puncak itu jauh lebih menyakitkan daripada diseret Satpam Bayu. Kau tidak bisa melawan harimau dengan tangan kosong. Kau harus belajar menjadi serigala di tengah kerumunan domba yang kelaparan. Kau harus belajar bahasa mereka, bahasa angka, bahasa negosiasi, strategi pasar, dan bahasa manipulasi tanpa sedikit pun kehilangan nuranimu.
Eyang Surya merogoh tumpukan koran dan buku di belakangnya, mengelurkan sebuah buku tua yang sampulnya sudah mengelupas tentang dasar-dasar makroekonomi dan strategi kepemimpinan militer. Mulai besok, kau tidak hanya akan memulung botol plastik yang tak berharga. Kau akan memulung informasi. Informasi adalah mata uang yang jauh lebih kuat dari emas. Bacalah setiap koran bisnis bekas yang kau temukan di tempat sampah bank-bank besar. Pelajari pergerakan harga saham, dengarkan setiap bisikan orang-orang berjas di lobi-lobi hotel saat kau berpura-pura mengemis. Aku akan menjadi gurumu dalam perang yang tak terlihat ini. Malam itu, di bawah jembatan yang bising oleh deru kemajuan kota di atasnya, sebuah transformasi besar dimulai. Bayu tidak lagi melihat dirinya sebagai anak yatim yang malang, melainkan sebagai seorang murid dari raja yang terjatuh. Ia mulai menyadari bahwa kekuatan sesungguhnya bukan berada pada kartu emas di tangannya, melainkan pada ketajaman pikirannya yang mulai diasah. Di kejauhan, gedung Wijaya Empire masih berdiri angkuh, menantang langit, tidak menyadari bahwa di kolong jembatan yang mereka abaikan, seorang singa kecil sedang mulai menata langkah pertamanya menuju tahta yang dicuri. Matahari Jakarta terbit bukan sebagai pemberi hangat, melainkan sebagai bola api raksasa yang seolah-olah ingin memanggang setiap jengkal aspal yang masih lembab akibat badai semalam. Uap panas muncul dari celah-celah trotoar, membawa aroma ban terbakar dan debu konstruksi yang menyesakkan dada. Bayu sudah terbangun jauh sebelum fajar benar-benar pecah, saat para pedagang sayur masih menurunkan muatan dan kota masih dalam balutan kabut polusi yang kelabu. Namun pagi ini ada pemandangan yang tak lazim di sudut kolong jembatan itu. Di tangan Bayu bukan lagi sebuah pengait besi berkarat yang biasa ia gunakan untuk mengais botol bekas, melainkan selembar koran bisnis Financial Daily yang noda tintanya mulai luntur terkena keringat tangannya. Ia duduk bersila di atas trotoar semen yang mulai menghangat, tepat di samping tumpukan kardus yang menjadi tempat tidurnya. Keningnya berkerut hebat, menciptakan parit-parit kecil di dahinya yang masih muda. Matanya yang sayu namun tajam, berusaha keras menaklukkan deretan huruf-huruf kaku yang selama ini hanya ia anggap sebagai dekorasi kertas pembungkus nasi uduk. Bagi Bayu, dunia tulisan ini jauh lebih menakutkan daripada anjing penjaga gudang tua yang sering mengejarnya. Ekonomi, inflasi, suku bunga, dividen. Bayu mengeja dengan suara rendah yang bergetar. Setiap suku kata terasa seperti beban berat yang harus ia panggul. Giginya menggigit bibir bawahnya hingga hampir berdarah, sebuah tanda frustasi yang amat dalam. Bayu merasa bodoh. Ia merasa seolah-olah sedang berusaha mendaki gedung Wijaya Empire dengan tangan kosong, sementara kakinya terikat rantai kemiskinan. Baginya, memahami istilah-istilah abstrak ini jauh lebih menyiksa daripada mengumpulkan 10 kilogram botol plastik di bawah terik matahari tengah hari. Jangan hanya mengeja hurufnya seperti burung beo yang tak berjiwa, Bayu. Jangan biarkan huruf-huruf itu menjajah pikiranmu. Suara berat dan penuh wibama Eyang Surya memecah kesunyian pagi. Pria tua itu duduk tenang di balik bayangan pilar beton, menyesap air putih dari sebuah gelas plastik bekas, seolah-olah ia sedang memegang cangkil porselen terbaik di sebuah balkon istana. Ekonomi bukan sekadar angka di atas kertas, Bayu. Ekonomi adalah aliran darah yang memutar roda dunia ini. Jika kau tahu kemana darah itu mengalir, kau akan tahu di mana jantung kekuasaan itu bersembunyi. Dan jika kau tahu di mana jantungnya, kau bisa menentukan kapan ia harus berhenti berdetak. Bayu mendongak, menatap Eyang Surya dengan tatapan yang bercampur antara kebingungan dan kekaguman yang tulus. Tapi Eyang, kata-kata di koran ini terasa seperti bahasa sihir dari dunia lain. Apa hubungannya laba bersih perusahaan atau arus kas dengan botol plastik yang aku kumpulkan setiap hari sampai punggungku sakit? Eyang Surya meletakkan gelasnya, lalu melangkah mendekat, dengan setiap gerakannya yang memancarkan otoritas seorang mantan nakhoda yang pernah menguasai lautan. Ia berjongkok di samping Bayu, jarinya yang keriput namun kokoh menunjuk pada sebuah angka persentase berwarna merah yang menurun di kolom pasar modal. Dengar baik-baik muridku. Perhatikan prinsip dasarnya. Botol plastik yang kau ambil adalah sampah bagi orang kaya yang sudah membuang nilai gunanya. Tapi bagi pabrik daur ulang, botol itu adalah bahan baku strategis. Kau mengumpulkannya dengan biaya modal nol, hanya bermodalkan tenaga dan sisa harga dirimu. Lalu kau menjualnya ke pengepul dengan harga selisih sekian rupiah. Selisih harga itulah keuntunganmu,
atau dalam bahasa miliarder, itulah laba bersihmu. Mereka di atas sana, di balik kaca-kaca gedung mewah itu, melakukan hal yang persis sama. Mereka hanya memindahkan angka, mencari masalah orang lain, mencari solusinya dengan sumber daya yang paling murah, lalu mengambil selisih nilai yang tercipta. Jika kau bisa melihat pola ini, kau sudah mulai belajar bahasa asli dari takdirmu. Eyang Surya menarik napas panjang, lalu memberikan instruksi pertama yang terdengar seperti misi bunuh diri bagi seorang bocah pemulung. Hari ini, tinggalkan karungmu. Biarkan perutmu lapar beberapa jam lagi, karena informasi adalah makanan yang jauh lebih bergizi bagi masa depanmu. Pergilah ke Grand Plaza Hotel, kuil di mana para hiu bisnis berkumpul untuk memakan mangsanya dalam jamuan makan siang. Masuklah ke lobinya, jangan mengemis, jangan tundukkan kepalamu, berdirilah di sudut yang paling gelap, berpura-puralah menjadi bagian dari debu atau bayangan di sana. Gunakan telingamu lebih dari matamu. Cari dua pria yang mengenakan jas kasmir dengan jam tangan yang berkilauan. Dengarkan setiap desisan suara mereka tentang Wijaya Infrastruktur. Pulanglah dan bawa informasi itu padaku. Ini adalah ujian pertamamu untuk membuktikan apakah kau layak memegang kunci emas itu. Bayu menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering seperti gurun. Masuk ke Grand Plaza? Tempat itu adalah benteng kapitalisme yang sangat eksklusif, di mana udara sejuk AC-nya saja seolah-olah hanya boleh dihirup oleh mereka yang memiliki rekening bank berjuta-juta dolar. Bahkan untuk sekadar berteduh di terasnya saat hujan saja, Bayu sering diusir dengan makian kasar dan tendangan oleh petugas keamanan berseragam safari. Namun, melihat tatapan Eyang Surya yang tajam, dingin dan menuntut, Bayu merasakan sebuah bara api keberanian mulai menjalar dari ulu hatinya. Ia pergi ke keran umum di pangkalan ojek, mencuci muka dan kaos oblongnya seadanya, lalu merapikan rambutnya dengan sisa air minum dalam botol. Bayu melangkah menuju distrik finansial, tempat di mana gedung-gedung beton menjulang seolah ingin menusuk langit. Ia merasa seperti seorang prajurit kecil yang menyusup ke garis belakang pertahanan musuh. Saat sampai di depan pintu otomatis Grand Plaza, bau parfum mahal yang bercampur aroma kopi Arabica menyeruap keluar, menyambutnya dengan aura kemewahan yang mengintimidasi. Bayu menahan napas, merasa sangat kerdil di antara pilar-pilar marmer yang menjulang dan lampu kristal yang menggantung seperti air mata malaikat. Dengan ketangkasan yang biasa ia gunakan untuk menyelinap di antara tumpukan sampah, ia menemukan celah di balik dekorasi pohon palem buatan yang rimbun di sudut lobi. Ia berjongkok rendah, berpura-pura membetulkan tali sandalnya yang terus-menerus lepas akibat kabel ikatannya yang melonggar. Hanya beberapa meter darinya, dua orang pria berjas abu-abu gelap dengan potongan rambut klimis sedang duduk di sofa kulit premium, berbicara dengan nada yang sangat rendah namun penuh intonasi kekuasaan. Wijaya sedang berada di ujung tanduk. Bisik pria yang lebih tua, suaranya mengandung nada kepuasan yang dingin dan kejam. Proyek bendungan raksasa di Kalimantan Timur itu berubah menjadi mimpi buruk finansial. Mereka terhambat masalah sengketa lahan yang sangat pelik dengan masyarakat adat lokal. Investor dari Eropa mulai menarik diri, dan saham Wijaya Infrastructure terjun bebas 5% hanya dalam waktu 3 jam pagi ini. Ini bukan lagi sekadar penurunan saham. Ini adalah pendarahan internal yang fatal bagi Hardi. Aku punya sumber di internal bank, jawab pria satunya lagi, dengan nada meremehkan yang tajam. Hardi sedang panik luar biasa. Dia sedang mengemis mencari investor baru dari Singapura untuk menutup lubang arus kas yang menganga. Tapi, siapa yang cukup bodoh untuk naik ke atas kapal yang nahkodanya sedang mabuk kekuasaan dan mulai bocor di sana-sini? Bayu mematung. Setiap kata itu ia rekam dalam otaknya, dipahat dalam memori yang paling dalam. Ia mungkin belum memahami secara teknis apa itu arus kas, investasi atau disrupsi pasar. Tetapi sebagai pemulung, ia sangat paham makna kata bocor, panik, dan jatuh. Ia tahu bahwa di dunia manapun, sesuatu yang bocor pasti akan tenggelam, dan sesuatu yang panik pasti akan melakukan kesalahan. Ia sadar, ia baru saja memegang harta karun informasi yang harganya jauh lebih mahal daripada seluruh botol plastik yang ada di kota Jakarta. Namun, keberuntungan Bayu habis tepat ketika ia akan beranjak. Seorang manajer hotel berwajah ketus dengan lencana nama emas berkilau melihat keberadaan bocah kotor itu di balik dedaunan palem. "Hei, apa yang kau lakukan di sini, kuman kecil? Berani-beraninya kau mencemari lobi kami dengan kehadiranmu," bentak manajer itu. Tangannya yang menggunakan sarung tangan putih mencengkram kerah baju Bayu, mengangkatnya hingga Bayu sedikit tercekik. Bayu diseret keluar melewati pintu kaca yang dingin dan dilemparkan begitu saja ke atas trotoar semen yang sedang membara terpanggang matahari.
Orang-orang berjas yang lewat di sekitarnya menatapnya dengan pandangan jijik dan risih, seolah-olah Bayu adalah noda hitam yang merusak estetika kota yang modern. Bayu tersungkur, telapak tangannya tergores semen panas hingga berdarah, dan sandalnya yang terikat kabel putus total. Namun, kali ini ada yang sangat berbeda. Bayu tidak menangis. Rasa perih di tangannya kalah oleh rasa puas di dadanya. Ia justru tersenyum tipis, sebuah senyuman misterius dan dingin yang sangat mirip dengan senyuman Eyang Surya. Di balik tatapan hina orang-orang itu, Bayu tahu sesuatu yang mereka tidak tahu. Ia membawa rahasia yang bisa meruntuhkan raksasa. Saat ia kembali ke kolong jembatan dengan napas yang terengah-engah dan kaki yang kotor, Eyang Surya sudah menunggunya dengan ekspresi tenang, seolah sudah meramalkan segala kejadian itu. Bayu menceritakan setiap kata, setiap desahan napas dan setiap rona wajah pria-pria di hotel tadi tanpa melewatkan satu detail pun. Mata Eyang Surya berkilat tajam seperti sebilah keris yang baru saja dimandikan dalam bisa ular. Bagus, Bayu. Sangat bagus. Kau baru saja melihat retakan pertama pada perisai emas milik Hardi Wijaya. Ingatlah pelajaran ini baik-baik. Kekaisaran besar tidak pernah runtuh karena serangan meriam dari luar, melainkan karena lubang-lubang kecil di lambung kapal yang mereka abaikan karena kesombongan. Hardi terlalu mabuk oleh pujian untuk menyadari bahwa kapalnya sudah mulai kemasukan air. Eyang Surya kemudian mengeluarkan secari kertas buram yang penuh dengan coretan angka dan mengeluarkan kartu emas milik Bayu. Hardi mengira dia sudah menang secara mutlak. Dia tidak sadar bahwa kunci emas yang kini ada di tanganmu adalah akses ke pintu belakang sistem perbankan Paramarta Trust yang dulu ia khianati. Dengan informasi bahwa dia sedang kekurangan uang tunai untuk proyek Kalimantan, kita kini tahu persis kapan dan di mana kita harus menusukkan kunci ini ke jantung kerajaannya agar ia mati perlahan. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Eyang? Kapan aku bisa melihat dia jatuh? Tanya Bayu. Matanya kini berkilat penuh tekad yang dingin, sebuah tatapan yang jauh melampaui usia kanak-kanaknya. Sabar adalah mata uang utama bagi seorang predator bisnis, Bayu. Kita tidak akan menyerangnya dengan otot, tapi dengan algoritma dan waktu, ucap Eyang Surya dengan nada misterius yang menggetarkan. Tapi sebelum itu, kau harus belajar fase kedua, penyamaran sempurna. Kau harus belajar bagaimana mengenakan jas mereka tanpa merasa asing, bicara dengan istilah mereka tanpa terlihat sedang berpura-pura, dan menyusup ke dalam lingkaran mereka tanpa terdeteksi sebagai musuh. Kau harus menjadi hantu yang menghantui sistem mereka dari dalam. Malam itu, di bawah jembatan yang mulai sepi dari bising klakson, Bayu menyadari bahwa identitasnya sebagai pemurung botol telah terkubur bersama matahari tadi sore. Ia kini sedang ditempa menjadi seorang arsitek kehancuran bagi mereka yang sombong dan arsitek masa depan bagi mereka yang selama ini terpinggirkan. Takdir baru saja membagikan kartu pertamanya, dan Bayu siap memainkannya dengan kesabaran seekor macan tutul yang sedang mengintai mangsanya dari kegelapan abadi. 3 minggu telah berlalu sejak Bayu pertama kali menginjakkan kaki di lobi Grand Plaza Hotel, dan berakhir dengan tubuh yang tersungkur di atas trotoar yang membara. Selama waktu itu, kolong jembatan layang yang pengap itu bukan lagi sekadar tempat persembunyian dari air hujan, melainkan sebuah kawah candra di muka bagi seorang calon miliarder. Eyang Surya terbukti bukan hanya seorang pengamat yang bijak, ia adalah seorang instruktur yang kejam, dingin dan memiliki presisi militer dalam setiap ajarannya. Di bawah remang lampu pijar yang cahayanya dicuri dari kabel jalanan, Bayu tidak lagi belajar mengeja istilah ekonomi dasar, melainkan belajar sebuah seni yang jauh lebih berbahaya, seni untuk menjadi orang lain. Berhenti Bayu, bahumu terlalu jatuh 3 derajat ke kiri. Itu adalah bahu seorang budak yang sudah terbiasa memikul beban sampah, bukan bahu seorang penguasa yang memikul tanggung jawab atas nasib ribuan karyawan. Suara Eyang Surya memecah keheningan malam yang hanya diiringi deru konstan mobil di atas mereka. Bayu menghela napas panjang, keringat bercucuran membasahi pelipis dan kaos oblongnya yang tipis. Ia sedang berdiri tegak dengan sebuah buku tebal tentang hukum korporasi dan manajemen risiko di atas kepalanya. Kakinya yang masih dipenuhi luka lecet dan memar dipaksa untuk menumpu berat tubuh dengan simetris di atas permukaan semen yang tidak rata. Ini sangat sulit, Eyang. Tubuhku terasa kaku seperti kayu. Keluh Bayu berusaha menjaga keseimbangan bukunya.
Dunia bisnis adalah panggung sandiwara terbesar dan paling mematikan yang pernah diciptakan manusia, Bayu, ucap Eyang Surya sambil berjalan mengitari Bayu seperti seorang komandan yang sedang memeriksa pasukannya di garis depan. Hardi Wijaya tidak menang karena dia lebih pintar darimu, atau memiliki otak yang lebih jenius. Dia menang karena dia tahu cara memakai topeng yang sempurna, sebuah topeng yang memancarkan otoritas tanpa perlu berteriak. Orang kaya tidak hanya dinilai dari merek jas yang mereka kenakan, tapi dari cara mereka memandang dunia seolah-olah seluruh dunia adalah aset pribadi mereka. Tatap mataku sekarang, jangan berkedip, jangan tunjukkan keraguan sedikit pun, tunjukkan bahwa kau tidak takut pada apapun, bahkan pada kematian sekalipun, karena orang yang tidak takut kehilangan nyawa adalah orang yang paling sulit dikalahkan dalam negosiasi. Bayu menarik napas dalam-dalam, membusungkan dadanya yang kurus dan menatap tajam ke dalam mata jernih Eyang Surya. Untuk pertama kalinya, pancaran mata Bayu berubah secara drastis. Bukan lagi tatapan bocah yatim piatu yang mengharap belas kasihan atau sekadar sisa makanan, melainkan tatapan dingin dan tajam seorang predator yang sedang mengintai mangsanya dari balik kegelapan. Eyang Surya tersenyum puas, sebuah senyum tipis yang jarang ia perlihatkan. Transformasi fisik Bayu mungkin belum sempurna, namun arsitektur mentalnya sudah mulai bergeser, dari seorang korban menjadi seorang pemain. Keesokan harinya, misi yang sesungguhnya dimulai dengan persiapan yang teliti. Eyang Surya membawa Bayu ke sebuah kawasan tua yang terlupakan di pinggiran Jakarta, tempat di mana gedung-gedung era kolonial yang kusam berdiri kaku seperti nisan masa lalu yang megah. Di sana, terdapat sebuah kantor cabang bank swasta yang sudah hampir mati, Bank Graha Sentosa, salah satu anak perusahaan lama dari Paramarta Trust yang entah bagaimana luput dari proses akuisisi brutal Hardi Wijaya karena dianggap tidak lagi menguntungkan dan terlalu kuno untuk diintegrasikan. Jas ini adalah senjatamu hari ini, ucap Eyang Surya sambil memberikan sebuah setelan jas murah berwarna biru tua, namun sangat rapi yang ia dapatkan dari pasar loak. Eyang Surya sendiri yang telah memodifikasi jahitan jas itu menggunakan tangan terampilnya agar pas sempurna di tubuh Bayu yang kecil. Dan kartu emas itu adalah pelurumu yang paling mematikan. Kita tidak butuh masuk ke pusat data modern di Wijaya Empire yang dijaga ketat oleh firewall terbaru. Kita hanya butuh satu terminal lama yang masih menggunakan legasi sistem milik Paramarta yang orisinal. Sistem yang tidak pernah bisa dihapus oleh Hardi karena ia tidak memiliki kunci induknya. Bayu mengenakan jas itu. Meskipun kainnya sedikit kasar dan beraroma kapur barus, saat ia melihat bayangannya di kaca toko yang retak di pinggir jalan, ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Rambutnya yang biasanya kusut dan penuh debu kini tertata rapi dengan sedikit minak rambut. Ia melangkah masuk ke dalam bank yang sepi itu dengan langkah yang terukur, persis seperti yang dilatihkan Eyang Surya selama berhari-hari. Udara di dalam sana berbau kertas tua, tinta printer dan debu yang mengendap bertahun-tahun. Hanya ada satu petugas customer service paruh baya yang tampak mengantuk di balik meja kayunya yang besar. "Selamat siang. Saya di sini untuk melakukan verifikasi akun warisan yang telah lama tidak aktif," ucap Bayu. Suaranya mendongak, sedikit tersentak dari lamunannya. Ia tampak terkejut melihat sosok anak muda berpakaian sangat rapi, namun memiliki aura otoritas yang sangat dewasa dan dingin. "Maaf, akun atas nama keluarga siapa?" tanya petugas itu dengan nada yang tiba-tiba menjadi sopan. Bayu tidak menjawab dengan kata-kata. Dengan gerakan yang lambat dan penuh penekanan, ia merogoh saku jasnya dan meletakkan kartu emas Arka Paramarta di atas meja kayu. Seketika, suasana ruangan seolah membeku. Petugas bank itu membelalak. Wajahnya berubah pucat pasi, seolah baru saja melihat hantu dari masa lalu yang paling kelam. Ia menyentuh kartu logam itu dengan tangan yang gemetar hebat, lalu memasukkannya ke sebuah mesin pembaca kartu kuno yang berada di bawah mejanya. Sebuah alat yang sudah bertahun-tahun tidak pernah digunakan. Beberapa detik berlalu dalam kesunyian yang mencekam, hanya diiringi detak jam dinding yang terdengar seperti bom waktu. Tiba-tiba, layar monitor di depan petugas itu berkedip-kedip habat, menampilkan barisan kode enkripsi berwarna hijau neon yang sudah 1 dekade tidak pernah muncul di layar manapun. Jantung Bayu berdegup kencang, memukul-mukul dadanya seperti palu, namun wajahnya tetap sedingin es, tanpa ekspresi sedikit pun. Ini adalah akun tingkat eksekutif founder," bisik petugas itu dengan suara yang nyaris hilang ditelan ketakutan. "Sistem mencatat bahwa akun ini telah membeku secara otomatis selama 10 tahun, sejak tragedi kecelakaan pesawat Tuan Arka. Bagaimana mungkin Anda bisa memegang ini? Siapa Anda sebenarnya?" "Saya di sini bukan untuk menjawab pertanyaanmu, tapi untuk menjalankan mandat yang telah terlalu lama tertunda," potong Bayu dengan nada dingin yang langsung membungkam petugas itu. "Buka akses terminal pribadi di ruangan Anan. Sekarang juga, sebelum saya melaporkan ketidakefisienanmu kepada sistem pusat." Petugas itu tidak berani membantah lagi.
Aura yang dipancarkan Bayu, hasil dari latihan fisik dan mental yang gila dari Ayang Surya, membuatnya percaya sepenuhnya bahwa di depannya bukan sekadar anak muda, melainkan pewarisah atau agen tingkat tinggi dari keluarga Paramarta yang dikabarkan hilang. Bayu dibawa ke sebuah ruangan kecil berjeruji di bagian belakang bank. Sebuah ruangan yang menyimpan satu unit terminal komputer tua yang masih menggunakan layar tabung besar. Saat Bayu memasukkan kode akses alfanumerik yang diberikan Eyang Surya, sebuah kenyataan pahit, luar biasa, dan sangat mengerikan terpampang di layar. Angka-angka mulai bermunculan satu persatu. Triliunan rupiah aset dalam bentuk saham, obligasi, dan cadangan emas yang telah dicuri secara sistematis dan dialihkan oleh Hardi Wijaya melalui jaringan akun-akun cangkang palsu di luar negeri. Namun, yang membuat napas Bayu benar-benar tercekat hingga paru-parunya terasa menyempit adalah sebuah folder tersembunyi dengan label enkripsi tingkat tinggi, Proyek KT 2015. Di dalamnya terdapat rekaman suara tersembunyi dan dokumen digital yang membuktikan sebuah kebenaran yang menghancurkan. Kecelakaan pesawat yang menimpa Arka Paramarta bukanlah murni kecelakaan teknis, melainkan sebuah sabotase mekanis yang direncanakan secara dingin dan sistematis oleh Hardi Wijaya sendiri. Hardi tidak hanya mencuri harta, ia telah mencuri nyawa orang tua Bayu demi kekuasaan. Dan di saat yang sama, sebuah dokumen akta kelahiran yang disembunyikan secara digital muncul di layar. Sebuah akta kelahiran atas nama Bayu Paramarta. Bayu membeku di depan monitor yang bergetar. Air mata yang sudah bertahun-tahun ia keringkan di jalanan hampir saja jatuh, namun ia menahannya dengan sekuat tenaga. Jadi, selama ini ia bukan hanya sekadar pemulung yang beruntung menemukan kartu emas. Ia adalah Bayu Paramarta, anak kandung dari sang raja bisnis yang dikhianati. Darah yang mengalir di balik kulitnya yang kusam adalah darah pemilik sah dari seluruh kekaisaran bisnis yang sekarang dikuasai oleh musuh besarnya dengan sombongnya. Namun, di saat yang sama, sebuah sinyal alarm berwarna merah darah mulai berkedip-kedip di pojok layar. Peringatan, akses ilegal terdeteksi oleh Pusat Data Wijaya Empire. Protokol penguncian dimulai. Sial, sistem mereka terpicu. Mereka tahu ada hantu yang masuk ke sistem lama. Bisik Eyang Surya yang mengamati dengan waspada dari balik pintu jeruji. Kita harus segera pergi dari sini sebelum tim keamanan taktis Hardi sampai dan mengepung tempat ini. Bayu segera mencabut kartu emasnya dan menyalin seluruh data krusial tersebut ke dalam sebuah flash disk kecil dengan tangan yang dingin. Ia melangkah keluar dari bank dengan langkah cepat, namun tetap berusaha mempertahankan postur tenangnya agar tidak menarik perhatian pengunjung lain. Saat mereka baru saja keluar ke trotoar, di kejauhan, suara sirene mobil-mobil hitam bermesin besar mulai terdengar menderu, mendekat dengan kecepatan tinggi. Hardi Wijaya mungkin adalah singa yang berkuasa di dalam istana betonnya. Tapi sekarang, Bayu adalah hantu yang baru saja bangkit dari kubur tak bernama untuk menuntut balas dendam yang setimpal. Eyang, aku tahu sekarang siapa aku sebenarnya. Aku bukan sekadar Bayu si pemulung. Ucap Bayu saat mereka sudah berhasil menghilang di antara gang-gang sempit yang saling silang di Jakarta. Bagus. Jawab Eyang Surya dengan tatapan bangga yang paling tulus. Sekarang, pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Kau bukan lagi seorang pemulung informasi yang pasif. Kau adalah pemilik sah yang sedang menjemput tahtamu yang dirampas. Dan Hardi Wijaya, pria itu akan segera menyadari bahwa kekayaan tidak bisa melindunginya dari dosa masa lalu. Dia akan merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya dalam satu malam yang panjang. Malam itu di bawah pilar jembatan yang dingin, Bayu tidak lagi tidur dengan perasaan lapar yang menyiksa. Ia tidur dengan sebuah rencana yang rapi dan mematikan. Rencana untuk meruntuhkan seluruh fondasi Kekaisaran Wijaya dan mengembalikan nama Paramarta ke puncak tertinggi kekuasaan ekonomi negeri ini. Malam di Jakarta tidak pernah benar-benar gelap bagi mereka yang memiliki kuasa. Namun bagi Hardi Wijaya, kegelapan malam ini terasa lebih dingin dan mencekam dari biasanya. Di lantai paling atas gedung Wijaya Empire, sebuah ruangan kantor yang luasnya setara dengan 10 rumah penduduk, dengan perabotan kayu ek hitam dan dekorasi yang memancarkan aura dominasi, Hardi berdiri mematung. Ia menatap kaca jendela besar yang memperlihatkan kerlip lampu kota yang tampak seperti butiran permata yang ia miliki. Namun pikirannya berada di tempat lain. Napasnya memburu, menciptakan uap tipis pada kaca dingin, sementara tangannya mengepal erat di balik saku jasnya hingga buku-buku jarinya memutih. Bagaimana mungkin sistem itu bisa diakses setelah 10 tahun terkunci rapat? Geram Hardi.
Suaranya rendah, namun mengandung getaran ancaman yang bisa membuat nyali siapapun menciut. Di belakangnya, seorang asisten kepercayaan berpakaian setelan hitam tanpa celah bernama Baskara menunduk dalam, tidak berani menatap langsung punggung tuannya. Sistem itu menggunakan protokol legasi Paramarta, Tuan. Protokol yang sangat kuno, namun secara enkripsi, ia berada di atas semua teknologi yang kita gunakan saat ini. Kami selalu mengira protokol itu sudah mati selamanya bersama kecelakaan 10 tahun lalu. Namun alarm keamanan mendeteksi penggunaan kunci induk fisik di cabang Bank Geraha Sentosa yang hampir tutup di pinggiran kota. Seseorang baru saja membangkitkan hantu, Tuan. Hardy berbalik dengan kilat amarah yang bercampur dengan ketakutan primitif di matanya. Arka sudah mati. Aku sendiri yang memastikan sabotase itu berhasil. Tidak ada yang selamat dari ledakan itu. Teriaknya, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Siapapun yang memegang kartu itu, dia adalah ancaman eksistensial bagi kerajaan ini. Temukan dia, kerahkan semua unit intelijen kita. Aku tidak peduli jika kau harus membedah setiap gang sempit atau membakar separuh kota ini. Bawa dia padaku, hidup atau mati, sebelum dia sempat menarik pelatuk yang bisa menghancurkan kita. Sementara itu, jauh dari kemewahan beton yang angkuh dan steril, Bayu duduk di sebuah gudang tua yang tersembunyi di balik tumpukan kontainer karatan di kawasan pelabuhan. Markas baru ini dipilih oleh Eyang Surya karena frekuensi sinjal radio pelabuhan yang kacau mampu menyamarkan aktivitas digital mereka. Bau garam laut yang tajam, oli mesin dan karat menyelimuti ruangan remang-remang yang hanya diterangi oleh pendar cahaya monitor. Di depan Bayu, sebuah laptop tua yang sudah dimodifikasi dengan perangkat keras militer menampilkan barisan angka dan grafik pasar saham yang bergerak cepat secara real-time. Hardy sudah menyadari kehadiranmu, Bayu. Dia sedang panik. Dan orang panik adalah orang yang paling berbahaya, sekaligus paling rentan membuat kesalahan. Ucap Eyang Surya sambil membersihkan kacamata tuanya dengan kain lusuh. Sinyal alarm di bank itu bukan sekedar peringatan bagi kita, tapi juga jenderang perang bagi dia. Dia akan mencari hantu di tempat-tempat yang salah, dan kita akan memberinya hantu yang paling nyata di depan wajahnya. Bayu menatap kajam data di layar. Ia melihat titik terlemah Wijaya Infrastruktur, sebuah luka menganga berupa kekurangan arus kas yang akut pada proyek bendungan Kalimantan. Eyang, dia sedang mengemis investor dari konsorsium Singapura untuk menutup lubang dana itu kan? Jika lubang itu tidak segera ditutup, seluruh proyek itu akan runtuh dan menyeret saham induk perusahaannya ke dasar jurang. Eyang Surya tersenyum dingin, sebuah senyum yang memancarkan kecerdasan predator. Itulah cara bermain hiu Bayu. Kita tidak perlu memukul wajahnya di depan umum, kita cukup memotong jalur pasokan makanannya. Kau sekarang memiliki akses ke dana darurat Paramarta yang disembunyikan Arka di akun-akun offshore yang tak tersentuh hukum. Gunakan dana itu bukan untuk membeli kemewahan, tapi untuk membeli saham-saham kecil dari perusahaan vendor yang menjadi penopang rantai pasok Wijaya. Kita akan mencekik napasnya secara perlahan dari dalam fondasinya sendiri. Transformasi Bayu memasuki fase yang paling krusial. Dalam waktu 1 minggu, ia tidak hanya belajar strategi finansial, tetapi juga dilatih untuk menguasai tata krama kelas atas secara instan melalui metode yang keras. Ia kini mengenakan setelan jas kasmir berwarna biru tua yang dijahit khusus, hasil dari pencairan dana kecil akun Paramarta. Rambutnya dipotong dengan gaya undercut rapi oleh penata rambut profesional yang telah dibayar mahal untuk bungkam. Tidak ada lagi jejak Bayu si bocah pemulung yang kotor. Yang tersisa adalah seorang pemuda misterius dengan aura yang tenang, mata yang tajam, dan keberadaan yang mematikan. Malam ini, Hardy mengadakan perjamuan eksklusif di Grand Plaza Hotel. Ucap Eyang Surya sambil merapikan simpul dasi Bayu. Dia mengundang para pialang saham papan atas dan investor potensial untuk meyakinkan mereka bahwa kerajaannya masih kokoh. Kau akan masuk ke sana bukan sebagai Bayu sang pemulung, tapi sebagai Adrian, perwakilan dari konsorsium investasi baru yang memiliki likuiditas tanpa batas. Ingat pesan ini. Jangan biarkan amarah masa lalumu menguasai logikamu. Hardy harus merasa terintimidasi oleh ketenanganmu, tanpa dia tahu siapa sebenarnya sosok di balik topeng itu. Bayu melangkah masuk ke dalam ballroom mewah Grand Plaza Hotel dengan langkah yang sangat terukur dan penuh percaya diri. Suara denting gelas kristal, tawa palsu para elit, dan alunan musik klasik yang lembut menyambutnya. Di tengah ruangan, Hardy Wijaya tampak sedang tertawa lebar sambil memegang gelas champagne, mencoba sekuat tenaga menutupi kegelisahan batinnya di depan para kolega bisnisnya yang haus akan keuntungan. Saat Bayu berjalan mendekat, kerumunan seolah terbelah secara alami. Ada sesuatu yang magnetis dalam cara Bayu membawa diri, gabungan antara keanggunan seorang bangsawan dan ketajaman seorang pemangsa yang sedang berburu di padang rumput. Orang-orang mulai berbisik,
bertanya-tanya siapa pemuda asing yang tampak begitu berwibawa ini. "Tuan Wijaya," ucap Bayu dengan suara bariton yang stabil saat ia berdiri tepat di hadapan pria yang 10 tahun lalu menghancurkan keluarganya dan 3 minggu lalu melempar koin perak ke wajahnya sebagai hinaan. Hardi Wijaya berhenti bicara di tengah kalimatnya. Ia menatap pemuda di depannya dengan dahi berkerut dan tatapan menyelidik. Ada sesuatu yang sangat familiar di mata pemuda ini. Kilat mata yang sama dengan pria yang pernah menjadi tuannya. Sesuatu yang membangkitkan rasa takut yang sudah lama ia kubur dalam-dalam di bawah tumbukan beton kekuasaannya. "Siapa Anda? Saya tidak merasa mengundang wajah baru dalam lingkaran pribadi saya malam ini." Bayu tersenyum tipis, sebuah senyuman yang sangat tenang namun terasa seperti mata pisau yang menyentuh leher. "Nama saya tidak penting untuk saat ini, Tuan Wijaya. Saya hanyalah seorang pembawa kabar. Saya mendengar kabar buruk bahwa kapal besar Anda sedang mengalami kebocoran hebat di Kalimantan. Saya di sini hanya untuk menawarkan sebuah sekoci sebelum airnya mencapai leher Anda." Wajah Hardi seketika berubah pucat pasi. Warna merah amarahnya memudar menjadi putih kelabu. "Apa maksudmu? Proyek Kalimantan adalah proyek paling stabil dan prestisius di negeri ini. Jangan mencoba menyebarkan rumor sampah di pestaku." "Stabil?" "Seperti stabilitas kartu-kartu yang disusun menjadi menara di tengah badai, Tuan." Bayu melangkah satu langkah lebih dekat, membisikkan sesuatu tepat di telinga Hardi yang mulai berkeringat dingin. 10 tahun adalah waktu yang terlalu singkat untuk sebuah rahasia tetap terkubur. Para marta tidak pernah lupa, dan hantu tidak pernah benar-benar pergi sebelum mereka mengambil apa yang menjadi hak mereka. "Ingat koin perak yang Anda lempar di lampu merah itu? Itu adalah pembayaran terakhir Anda untuk waktu yang tersisa." Bayu kemudian berbalik dan berjalan pergi dengan ketenangan yang luar biasa, meninggalkan Hardi yang mematung di tengah kerumunan tamu yang bingung. Tubuh Hardi gemetar hebat karena kombinasi antara kemarahan yang meluap dan ketakutan yang melumpuhkan. Ia menyadari satu hal yang mengerikan. Hantu yang ia takuti bukan lagi sekadar akses ilegal di layar komputer, tapi hantu itu kini memiliki wujud nyata, seorang pemuda yang memiliki tatapan mata dan aura dingin yang sama persis dengan pria yang ia khianati 10 tahun lalu. Di luar hotel, hujan mulai turun kembali membasahi Jakarta, seolah ingin mencuci dosa kota ini. Bayu berdiri di bawah kanopi hotel, menatap gedung Wijaya Empire yang berdiri angkuh di seberang sana. "Pesta baru saja dimulai, Hardi. Dan kali ini, kau bukan nakhodanya," bisiknya pada angin malam yang dingin. Kini, retakan pada Kekaisaran Wijaya bukan lagi sekadar lubang kecil yang bisa ditambal dengan uang. Retakan itu telah menjadi jurang menganga yang siap menelan apapun yang berdiri di atasnya. Bayu Paramarta adalah kembali, dan ia tidak akan berhenti sampai setiap bata dari gedung itu hancur menjadi debu yang terlupakan. Hujan yang mengguyur Jakarta semalaman belum juga menunjukkan tanda-tanda akan reda. Sebaliknya, ia semakin menderu, seolah-olah langit sendiri sedang berusaha mencuci dosa-dosa kota ini. Fajar menyapa dengan warna kelabu yang suram, menyamarkan batas antara laut dan langit di Cakrawala Utara. Di dalam kantor pusat Wijaya Empire, suasana terasa jauh lebih dingin dan menyesakan daripada udara badai di luar. Hardi Wijaya tidak memejamkan mata semenit pun. Wajahnya yang dulu selalu memancarkan keangkuhan, kini tampak kusam dan layu. Matanya merah, dikelilingi lingkaran hitam yang dalam, dan meja mahoninya yang berharga miliaran rupiah kini dipenuhi dengan tumpukan puntung cerutu yang berbau apak, serta berkas-berkas laporan keuangan yang menunjukkan barisan angka berwarna merah. Warna kegagalan, warna darah yang mulai mengucur dari nadi kekaisarannya. "Baskara, bagaimana bisa kau, dengan semua sumber daya intelijen yang aku berikan, belum juga menemukan identitas asli pemuda sialan itu?" Raung Hardi. Suaranya pecah, bergetar karena amarah yang bercampur dengan ketakutan primitif. Retakan besar kini terlihat jelas pada ketenangan yang selama ini menjadi topeng kekuasaannya. Baskara berdiri tegak di depan meja, namun keringat dingin membasahi pelipisnya, meski suhu ruangan diatur sangat rendah. "Tuan, nama Adrian itu benar-benar palsu. Semua dokumen konsorsium yang ia bawa adalah perusahaan cangkang berlapis yang terdaftar di pulau-pulau terpencil yang tak terjangkau hukum. Namun, intelijen lapangan kami menemukan sesuatu. Jejak digitalnya menghilang di kawasan Pelabuhan Utara, di antara labirin kontainer. Dia bukan hantu biasa, Tuan. Dia dilindungi oleh seseorang yang sangat ahli dalam counterintelligence, seseorang yang tahu persis bagaimana sistem kita bekerja."
Hardi membanting gelas kristal berisi whisky mahal ke lantai hingga hancur berkeping-keping, mengirimkan pecahan kaca ke segala penjuru ruangan. Aku tidak butuh laporan birokrasi atau alasan teknis. Gunakan tim taktis bersenjata, sisir setiap gudang, setiap lubang tikus di pelabuhan itu. Jika dia punya pendukung, habisi mereka semua tanpa sisa. Aku ingin kepalanya berada di atas mejaku sebelum bursa saham dibuka pagi ini, atau kepalamu yang akan menggantikannya. Sementara itu, di sebuah gudang tua bernomor 42 yang tersembunyi jauh di balik tumpukan kontainer karatan di Pelabuhan Utara, Bayu berdiri di depan deretan layar monitor yang memancarkan cahaya biru dingin. Di sampingnya, Eyang Surya sedang mengetik barisan kode enkripsi dengan kecepatan yang luar biasa. Jemarinya yang keriput menari di atas papan ketik, seolah sedang memainkan simfoni kehancuran. Suasana di dalam gudang itu sangat tegang. Bau garam laut yang tajam, besi tua, dan bau mesin yang panas seolah mempertegas bahwa mereka sedang berada di garis depan sebuah peperangan yang tidak lagi menggunakan peluru, melainkan data. Hardi baru saja kehilangan kendali Bayu. Dia memerintahkan perburuan besar-besaran. Ucap Eyang Surya tanpa sedikit pun mengalihkan pandangan dari layar. Dia mulai menggunakan cara-cara preman karena dia sadar dia tidak bisa menang melalui logika bisnis. Saat seseorang beralih menggunakan kekuatan fisik, itu adalah tanda bahwa argumen dan kekuasaannya telah runtuh. Kita harus bergerak lebih cepat dari tim taktisnya. Bayu menatap tajam ke arah layar utama yang menampilkan grafik harga saham Wijaya Infrastructure. Garis hijaunya mulai melambat, siap untuk terjun. Kapan kita mulai pembersihan ini, Eyang? Aku ingin dia merasakan apa yang aku rasakan saat dia merendahkan martabatku di depan gedungnya. Sekarang adalah waktunya, jawab Eyang Surya tegas. Suaranya mengandung otoritas seorang jenderal. Gunakan kunci induk Paramarta untuk membuka gerbang short selling di akun cadangan yang telah kita siapkan. Kita akan membanjiri pasar dengan saham Wijaya yang kita pinjam dalam jumlah masif, lalu secara bersamaan kita lepaskan boom informasi. Kebenaran tentang sengketa lahan berdarah di Kalimantan kepada publik. Saat para investor panik dan mulai menjual karena rasa takut, kita akan menjatuhkan harganya ke titik nadir dan membeli kembali di harga sampah. Bayu menarik napas panjang, menenangkan jantungnya yang berdegup kencang. Jarinya menekan tombol enter dengan mantap. Seketika, jutaan paket data mengalir menembus tembok api bursa saham seperti air bah yang menjebol bendungan. Di seluruh penjuru Jakarta, di lobi-lobi hotel mewah hingga warung kopi pinggir jalan, layar-layar televisi di kantor berita ekonomi mulai berkedip merah terang. Berita utama muncul dengan tajam, menghancurkan reputasi Wijaya dalam hitungan detik. Skandal terbongkar, proyek bendungan Wijaya di Kalimantan berdiri di atas tanah sengketa ilegal dan penindasan rakyat. Dokumen sabotase kecelakaan Paramarta mulai bocor ke publik. Hanya dalam waktu 30 menit, kekacauan total pecah. Para pialang saham berteriak histeris di lantai bursa. Beberapa jatuh pingsan saat melihat layar monitor mereka. Saham Wijaya Empire terjun bebas, kehilangan nilai triliunan rupiah hanya dalam hitungan menit, menghapus kekayaan yang dibangun selama puluhan tahun. Telepon di kantor Hardi terus berdering tanpa henti, dari investor yang marah dan penagih utang, namun ia tidak mengangkatnya. Ia hanya bisa menatap layar televisi dengan wajah pucat pasi yang kini tampak seperti mayat hidup, melihat kekaisaran yang ia bangun dengan pengkhianatan dan darah, mulai runtuh seperti menara kartu di tengah badai kiamat. Tuan, investor Singapura membatalkan seluruh kontrak. Mereka menuntut ganti rugi triliunan rupiah atas penipuan data. Teriak Baskara yang masuk ke ruangan tanpa mengetuk. Wajahnya penuh kepanikan. Dan polisi sedang menuju ke sini dengan surat perintah penahanan terkait dokumen sabotase kecelakaan Arka Paramarta yang tiba-tiba muncul di server Kejaksaan Agung. Hardi terjatuh di kursi kebesarannya yang kini terasa seperti kursi pesakitan. Ia merasa sesak napas, seolah-olah oksigen di ruangan itu telah habis. Namun di tengah kepanikannya, Baskara menerima sebuah panggilan di radionya. Suara kresek-kresek terdengar melaporkan posisi. Tuan, tim taktis menemukan lokasi hantu itu, gudang nomor 42 di Pelabuhan Utara. Mereka sedang melakukan penyergapan dalam hitungan detik. Lapor Baskara. Hardi mendongak, sebuah senyum gila dan haus darah muncul di wajahnya yang kuyuh. Habisi dia, biarkan seluruh kekayaanku hancur menjadi abu. Biarkan gedung ini runtuh, asal bocah itu mati bersamaku. Aku tidak akan membiarkan darah Paramarta mengalir lagi di kota ini. Di gudang pelabuhan, Bayu dan Eyang Surya sedang terburu-buru menyalin data terakhir saat tiba-tiba suara deru mesin mobil bertenaga tinggi dan decitan ban di atas aspal basah terdengar di luar.
Lampu sorot besar dari kendaraan taktis menyinari jendela-jendela gudang yang kusam, diikuti oleh rentetan suara tembakan yang memecah kesunyian malam di pelabuhan. "Mereka di sini! Mereka jauh lebih cepat dari dugaan kita!" bisik Bayu. Jantungnya berdegup kencang hingga terasa sakit. Ia merogoh saku jas mewahnya, memegang erat kartu emas Paramarta, satu-satunya benda yang menghubungkannya dengan identitas asli dan ayahnya yang telah tiada. Eyang Surya segera menutup laptopnya dan mengambil sebuah pistol tua dari balik meja kerjanya yang penuh kabel. "Bayu, dengar aku baik-baik. Ini adalah saat di mana takdir menguji kesiapanmu. Apapun yang terjadi, kau harus selamat. Seluruh data bukti kejahatan Hardi sudah terkirim ke bank pusat, media, dan kepolisian. Kau sudah menang secara finansial. Sekarang, kau harus menang secara fisik untuk tetap hidup. Pergi lewat jalur bawah tanah di bawah peti kemas ini menuju dermaga belakang." "Tidak, aku tidak akan meninggalkan Eyang sendirian di sini," tegas Bayu. Pair mata mulai mengenang di matanya yang tajam. "Jangan bodoh, Bayu. Kau bukan lagi bocah pemulung yang egois. Kau adalah Bayu Paramarta, harapan terakhir bagi keadilan nama ayahmu." Eyang Surya mendorong Bayu dengan kekuatan yang tak terduga ke arah pintu rahasia di bawah lantai gudang. "Jadilah miliarder yang bermartabat, yang membangun dengan cinta, bukan miliarder yang haus darah dan kekuasaan seperti Hardi. Dunia butuh kau untuk memperbaiki apa yang telah dia hancurkan selama 10 tahun ini. Pergi sekarang." Tepat saat Bayu masuk ke dalam terowongan sempit yang pengap, pintu besi gudang didobrak paksa dengan ledakan kecil. Baskara masuk bersama sepasukan pria bersenjata lengkap dengan seragam hitam. Suara tembakan kembali terdengar bersahutan, diikuti oleh suara ledakan granat asap dan hancurnya peralatan komputer mereka. Bayu berlari di dalam kegelapan terowongan dengan air mata yang mengalir deras, membasahi jas mahalnya. Ia mendengar teriakan terakhir Eyang Surya yang masih mencoba bertahan untuk memberinya waktu. Di ujung terowongan, Bayu muncul di sebuah dermaga tersembunyi, di mana sebuah kapal motor kecil sudah menunggunya dalam kondisi mesin menyala. Ia menoleh ke arah gudang nomor 42 yang kini mulai dilalap api merah yang membara di tengah hujan. Di kejauhan, siluet gedung Wijaya Empire tampak goyah di cakrawala kota, tertutup asap hitam dari kekacauan yang baru saja ia ciptakan. Bayu mengepalkan tangannya kuat-kuat hingga kukunya melukai telapak tangannya sendiri. "Pesta ini belum berakhir, Hardi. Ini baru pembukaannya," bisik Bayu dengan suara yang dingin, dalam, dan bergetar karena emosi yang meluap. "Kau mengambil orang tuaku saat aku masih kecil, dan sekarang kau mencoba mengambil satu-satunya guru dan orang tuaku yang tersisa. Aku akan pastikan kau memohon untuk mati sebelum matahari benar-benar terbit besok pagi. Kekaisaranmu berakhir hari ini." Bocah pemulung yang dulu gemetar di lampu merah itu kini telah benar-benar mati. Yang tersisa adalah seorang miliarder muda yang terluka, seorang pemangsa yang kini tidak lagi hanya bermain dengan angka-angka di bursa, tapi juga siap bertaruh dengan nyawa untuk sebuah keadilan. Takdir sedang menyiapkan panggung untuk konfrontasi terakhir di puncak gedung yang paling tinggi di Jakarta, di mana semua rahasia akan terungkap sepenuhnya. Jakarta malam itu tampak seperti neraka yang indah sekaligus megah dalam kehancurannya. Di bawah guyuran hujan badai yang tak kunjung reda, lampu-lampu biru polisi dan kilatan merah ambulans memantul di atas aspal hitam yang basah, menciptakan siluet yang bergetar di sekitar kaki gedung Wijaya Empire. Gedung pencakar langit itu, yang selama 1 dekade berdiri sebagai simbol kemegahan yang tak tersentuh dan arogansi yang membubung tinggi, kini tampak seperti raksasa yang sedang sekarat. Garis polisi membentang ketat, menahan gempuran kerumunan wartawan yang haus akan berita eksklusif tentang jatuhnya sang singa properti secara tiba-tiba. Di dalam perut gedung, alarm keamanan berbunyi konstan, bukan karena ancaman api fisik, melainkan karena seluruh sistem keamanan pusat sedang mengalami kolaps total akibat virus data yang dilancarkan Bayu dari pelabuhan sebelumnya. Di tengah kekacauan yang riuh itu, sebuah sosok muncul dari kegelapan gang sempit di samping gedung, Bayu Paramarta. Ia tidak lagi mengenakan jas kasmir mahalnya yang kini sudah robek di bagian bahu dan ternoda oleh jelagah hitam sisa ledakan di gudang pelabuhan. Ia hanya mengenakan jaket hitam sederhana yang kusam, namun auranya jauh lebih mengintimidasi daripada saat ia berada di tengah perjamuan hotel. Wajahnya yang tercoreng debu tidak bisa menyembunyikan tatapan matanya yang sedingin baja. Di tangannya, ia mencengkram kartu emas kunci itu dengan sangat erat hingga buku jarinya memutih. Benda itu bukan lagi sekedar kepingan logam mulia. Itu adalah manifestasi dari seluruh air mata ibunya, darah ayahnya, dan tahun-tahun yang ia habiskan di dalam lumpur kemiskinan. Akses ditolak, protokol penguncian aktif, harap hubungi administrator. Suara robotik dari mesin keamanan terdengar datar saat Bayu berdiri di depan pintu lift khusus direksi yang berlapis baja tahan ledakan.
Bayu tidak ragu, ia menempelkan kartu emas itu ke sensor biometrik yang tersembunyi. Seketika, lampu merah yang berkedip peringatan berubah menjadi hijau terang yang stabil. Suara mesin hidrolik yang halus dan canggih terdengar berputar, dan pintu lift terbuka perlahan seolah menyambut kepulangan tuannya. Sistem keamanan gedung ini, yang arsitektur dasarnya dibangun oleh jenius Arka Paramarta 10 tahun lalu, mengenali frekuensi unik dari chip yang dipegang Bayu. Sistem itu mengenali pemilik sahnya. Bayu melangkah masuk, membiarkan pintu tertutup, dan menekan satu-satunya tombol yang tidak bisa diakses orang lain. Lantai 100. Saat lift melesat naik dengan kecepatan tinggi, menciptakan sensasi tekanan yang membuat telinga berdenging, jantung Bayu berdegup kencang di balik dadanya yang kurus. Bayangan wajah Eyang Surya yang tergeletak di gudang terus menghantuinya. Ia tidak tahu apakah gurunya itu masih bernafas, namun ia tahu satu hal, Eyang Surya akan sangat kecewa jika ia membiarkan amarah membutakan rencananya sekarang. Lift berdenting dengan nada rendah yang elegan, pintu terbuka, memperlihatkan lobi lantai paling atas yang luas, gelap, dan sunyi senyap. Hanya cahaya kilat yang menyambar dari balik jendela kaca raksasa yang sesekali menerangi ruangan itu dengan warna putih yang mencekam. Di ujung ruangan, di balik meja mahoni raksasa yang menghadap ke arah cakrawala kota, Hardi Wijaya duduk mematung. Ruangan mewah itu kini tampak seperti kandang hewan yang terluka. Botol-botol minuman keras bernilai ratusan juta berserakan di atas karpet Persia, dan layar monitor besar di dinding menampilkan grafik saham Wijaya Empire yang terjun bebas hingga menyentuh angka 0, sebuah garis lurus yang melambangkan kematian finansial. Hardi memegang sebuah pistol di tangannya yang gemetar. Matanya menatap kosong ke arah pintu, seolah sudah menunggu kedatangan malaikat pencabut nyawanya. "Aku tahu kau akan datang, hantu kecil yang lahir dari selokan." Suara Hardi terdengar parau, pecah, dan nyaris menyerupai bisikan setan yang putus asa. "Kau menghancurkan segalanya hanya dalam satu malam yang terkutuk. Hartaku yang aku kumpulkan dengan keringat dingin, reputasiku yang aku bangun dengan ketakutan orang lain. Kerajaanku, semuanya menguap seperti embun di depan matamu." Bayu melangkah maju, setiap langkah kakinya bergema di atas lantai marmer hitam yang dingin, menciptakan irama yang menekan mental Hardi. "Aku tidak menghancurkanmu, Hardi. Kau menghancurkan dirimu sendiri 10 tahun lalu, saat kau memutuskan untuk mengkhianati pria yang memberimu makan. Saat kau memutuskan untuk memutus kabel hidrolik di pesawat ayahku, hanya demi selembar kertas saham. Aku hanya datang sebagai penagih hutang yang sudah terlalu lama tertunda oleh ketidakadilan dunia." Hardi tertawa sinis, sebuah tawa kering yang lebih mirip dengan rintihan. Ia mengangkat pistolnya dengan tenaga terakhir yang ia miliki, mengarahkannya tepat ke tengah dada Bayu. "Hutang." Di dunia yang kejam ini, tidak ada yang namanya hutang nyawa, bocah. Yang ada hanya pemenang yang mengambil semuanya dan pecundang yang mati dilupakan. Ayahmu terlalu lemah, dia terlalu banyak memikirkan nurani dan rakyat kecil. Aku hanya mengambil apa yang seharusnya menjadi milik orang yang lebih kuat, orang yang berani melakukan apa yang orang lain takuti. Kau bukan orang kuat, Hardi. Kau hanyalah seorang pencuri yang terus-menerus ketakutan di balik tembok betonmu. Balas Bayu dengan nada yang sangat tenang, meski moncong pistol itu hanya berjarak beberapa meter darinya. Kau takut pada nama Paramarta yang mulai menghantuimu. Kau takut pada kartu emas ini, karena kau tahu kau tak pernah benar-benar memilikinya. Itulah sebabnya kau menyimpannya di dompetmu, karena kau berharap dengan memegangnya secara fisik, kau bisa mencuri jiwa dan kecerdasan ayahku. Tapi kau gagal total. Jiwa tidak bisa dicuri oleh seorang pengkhianat. Bayu mengangkat kartu emas itu tinggi-tinggi ke arah cahaya kilat yang menyambar. Gedung ini tidak pernah menjadi milikmu, Hardi. Kau hanyalah penyewa yang sombong. Kartu ini bukan sekedar kunci pintu, tapi ini adalah perekam black box terakhir dari sistem Paramarta. Saat aku menempelkan kartu ini ke terminal pusat di mejamu, seluruh rekaman pembicaraan rahasiamu dengan Baskara tentang sabotase 10 tahun lalu yang kau simpan sebagai asuransi untuk mengancam rekan-rekanmu akan disiarkan secara live ke server markas besar kepolisian dan seluruh stasiun televisi yang sedang menunggu di bawah. Tangan Hardi gemetar hebat. Keringat dingin mengucur deras dari dahinya. "Jangan bergerak 1 inci pun. Aku akan menarik pelatuk ini. Aku tidak akan membiarkanmu menang. Tembaklah jika itu memang bisa menenangkan jiwamu yang kotor." Tantang Bayu, matanya berkilat penuh otoritas yang membuat Hardi berkidik ngeri. "Tapi ingatlah satu hal. Jika kau menembakku, kartu ini akan jatuh ke lantai dan memicu protokol kiamat yang dirancang ayahku untuk situasi pengkhianatan. Seluruh data kejahatanmu memang akan terhapus secara permanen. Tapi di saat yang sama,
Sistem sirkulasi udara di lantai ini akan dikosongkan secara total dalam 10 detik. Kita akan mati bersama di sini, membiru karena kekurangan oksigen. Dan kau akan mati sebagai sampah di mata sejarah, persis seperti sebutan yang kau berikan padaku di lampu merah itu. Hardy tertegun, lidahnya keluh. Ia melihat Bayu, seorang pemuda yang beberapa minggu lalu ia anggap sebagai sampah jalanan yang pantas diinjak. Kini berdiri di hadapannya dengan martabat dan keberanian yang jauh melampaui siapapun yang pernah ia kenal. Keangkuhan Hardy yang dibangun di atas pondasi pasir akhirnya runtuh sepenuhnya. Ia menyadari satu hal pahit. Ia tidak bisa menang melawan seseorang yang tidak lagi memiliki ketakutan terhadap kematian. Karena ia sudah pernah mati berkali-kali di jalanan. Hardy perlahan menurunkan pistolnya, membiarkannya jatuh ke atas karpet dengan suara thud yang pelan. Air mata keputusasaan yang panas mengalir di pipinya yang keriput dan penuh noda dosa. Kenapa? Kenapa kau tidak membunuhku saja saat kau punya kesempatan? Kau punya segalanya untuk menghabisi nyawaku sekarang. Karena aku bukan kamu, Hardy. Aku tidak dilahirkan untuk menjadi monster sepertimu. Jawab Bayu dingin. Ia melangkah maju tanpa ragu, mengambil pistol dari lantai, lalu meletakkannya di atas meja sebagai simbol berakhirnya kekerasan. Bayu kemudian menampilkan kartu emas itu ke terminal pusat yang tersembunyi di meja mahoni tersebut. Aku ingin kau tetap hidup. Aku ingin kau melihat dari balik jeruji penjara bagaimana aku membangun kembali nama para marta dari abu kegagalanmu. Aku ingin kau diingat oleh sejarah bukan sebagai miliarder besar, tapi sebagai seorang pengkhianat kecil yang dikalahkan oleh bocah pemulung yang kau remehkan. Seketika, seluruh lampu di gedung Wijaya Empire yang tadinya padam kini menyala terang benderang, memancarkan cahaya ke seluruh langit Jakarta. Di layar monitor raksasa di dinding ruangan, sebuah video rekaman pengakuan rahasia dan dokumen-dokumen korupsi mulai terputar secara otomatis. Suara sirene polisi di bawah terdengar semakin keras dan mendesak. Pintu lift kembali berdenting, memperlihatkan pasukan polisi bersenjata lengkap yang merangsek masuk ke dalam ruangan. Bayu berbalik, berjalan menuju jendela kaca besar yang memperlihatkan panorama kota. Di luar sana, fajar mulai menyingsing di Cakrawala Timur Jakarta. Awan badai yang tadinya kelabu gelap mulai menyingkir, digantikan oleh semburat warna emas matahari pagi yang menjanjikan harapan baru. Tuan Bayu Paramarta, seorang perwira polisi mendekat dengan sikap hormat yang tulus. Kami sudah mengamankan tersangka Hardy Wijaya dan Baskara. Bukti-bukti digital yang Anda kirimkan melalui jaringan satelit sudah lebih dari cukup untuk menjeratnya dengan hukuman seumur hidup. Bayu mengangguk pelan. Napasnya terasa lebih ringan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela yang jernih. Di antara bayangan lampu kota, ia seolah melihat sosok ayahnya yang tersenyum bangga di belakangnya, dan bayangan ibunya yang mengusap kepalanya dengan kasih sayang. Ia juga teringat Eyang Surya yang mengajarinya tentang arti kejujuran. Tiba-tiba, ponsel di saku jaket Bayu bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor yang terenkripsi. Jangan lupa membaca koran ekonomi besok pagi, nak. Ada lowongan untuk miliarder baru yang memiliki hati nurani dan ingatan yang kuat. Aku sudah menunggumu di warung kopi biasa. Siapkan cerita terbaikmu. Bayu tersenyum lebar. Air mata haru akhirnya jatuh di pipinya. Eyang Surya selamat. Malam yang panjang, berdarah, dan penuh air mata itu akhirnya berakhir. Bayu Paramarta keluar dari gedung itu bukan lagi sebagai pemulung yang dihina, bukan pula sebagai hantu yang menuntut balas dendam buta, melainkan sebagai seorang pria yang telah menemukan jati dirinya yang sejati. Ia melangkah melewati Hardy Wijaya yang kini sedang diborgol dengan kepala tertunduk, tanpa sekalipun menoleh ke belakang untuk memberikan rasa kasihan. Di bawah, di antara kerumunan wartawan yang riuh dan kilatan kamera yang membutakan, Bayu berdiri tegak di atas trotoar. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan koin Rp500 yang dulu dilempar Hardy ke wajahnya. Benda yang selama ini ia simpan di dalam genggamannya sebagai pengingat akan rasa sakit. Ia menjatuhkan koin itu ke dalam genangan air di aspal basah, membiarkannya tertinggal di sana sebagai simbol bahwa masa lalunya yang penuh penderitaan telah usai dan terkubur. Waktunya membangun kembali istana yang sesungguhnya, bisik Bayu pada matahari pagi yang mulai menghangatkan wajahnya. Kisah tentang anak yatim yang dituduh sebagai penculik itu kini menjadi legenda urban yang paling dibicarakan di Jakarta. Bukan karena harta warisannya yang triliunan, melainkan tentang bagaimana kejujuran, ketulusan hati dan ketajaman pikiran bisa meruntuhkan tembok kesombongan yang paling kokoh sekalipun. Sang miliarder baru telah lahir, dan kali ini
Ia berjanji pada dunia bahwa ia tidak akan membiarkan ada anak lain yang kedinginan di bawah jembatannya tanpa perlindungan. 5 tahun telah berlalu sejak badai besar pengkhianatan meruntuhkan menara Wijaya Empire yang angkuh. Di lokasi yang sama, di jantung distrik finansial Jakarta, kini berdiri sebuah mahakarya arsitektur yang dikenal sebagai Paramarta Center. Namun, gedung ini tidak lagi dirancang sebagai benteng kaca yang dingin dan mengintimidasi. Fasadnya dipenuhi oleh tanaman merambat yang memberikan oksigen pada kota dan tidak ada lagi pagar besi runcing atau penjaga ketus yang mengusir orang miskin. Sebaliknya, lantai dasarnya adalah ruang terbuka hijau yang luas, tempat warga kota beristirahat, sebuah perpustakaan publik 3 lantai yang megah, dan inkubator Paramarta, ruang kerja gratis bagi pengusaha muda kreatif yang memiliki ide besar namun tidak memiliki modal sepeser pun. Gedung itu tidak lagi dibangun untuk menjulang menantang langit demi memuaskan ego, melainkan untuk merangkul bumi dan melayani manusia di bawahnya. Bayu Paramarta berdiri di balkon kantornya di lantai tertinggi. Angin sore yang sepoi-sepoi memainkan ujung kemeja putih sederhananya. Lengan kemejanya digulung hingga siku dan tidak ada lagi jam tangan bertahtakan berlian atau setelan jas kasmir yang kaku. Penampilannya adalah definisi dari kemapanan yang tenang, sebuah otoritas yang tidak perlu diteriakkan. Matanya yang dulu dipenuhi oleh kabut dendam dan rasa lapar yang menyiksa, kini memancarkan kedamaian seorang pria yang telah menyelesaikan perang batin paling berdarah dalam hidupnya. Di atas meja kerjanya yang terbuat dari kayu jati daur ulang, tidak ada lagi botol minuman keras yang melambangkan pelarian. Yang ada hanyalah sebuah bingkai foto tua yang sedikit pudar, foto ibunya yang sedang tersenyum teduh, dan sebuah kotak kaca khusus yang menyimpan kartu emas kunci induk yang sudah lecet. Benda itu kini berfungsi sebagai relik sejarah, pengingat bahwa kekuasaan tanpa nurani adalah sebuah tragedi. Tuan Bayu, mobil Anda sudah siap. Jadwal kunjungan mingguan ke panti asuhan Paramarta dan sekolah jalanan akan dimulai 10 menit lagi. Suara Rangga, asisten pribadinya terdengar dari interkom. Rangga adalah pemuda cerdas dari kolom jembatan yang dulu merupakan penerima beasiswa pertama dari Yayasan Paramarta. Ia kini menjadi tangan kanan Bayu yang paling terpercaya. Terima kasih Rangga, beri saya waktu 1 menit, saya segera turun. Jawab Bayu dengan nada suara yang lembut namun tegas. Saat mobil listrik hitamnya yang senyap melaju membelah kemacetan Jakarta yang masih riuh, Bayu meminta sopirnya untuk mengambil rute yang tidak biasa. Ia ingin berhenti sejenak di sebuah lampu merah yang sangat ia kenal. Persimpangan di depan bekas gedung Wijaya Empire. Tempat di mana Hardi Wijaya pernah melemparkan koin perak ke wajahnya sebagai hinaan tertinggi. Hujan rintik mulai turun perlahan, menciptakan aroma petrikor yang membangkitkan ingatan masa lalu. Dari balik kaca jendela mobil yang kedap suara, Bayu melihat sebuah pemandangan yang seolah-olah ditarik dari masa lalunya sendiri. Seorang bocah laki-laki kecil, mungkin berusia 8 tahun, berlari lincah di antara barisan mobil yang berhenti. Bocah itu membawa karung plastik kusam dan mengenakan kaos oblong yang sudah koyak besar di bagian bahunya. Kakinya yang telanjang menginjak aspal panas yang mulai basah oleh rintik hujan. Bocah itu mendekati mobil Bayu. Matanya yang besar dan penuh rasa ingin tahu menatap bayangannya di kaca mobil yang gelap. Ia tidak mengemis dengan kata-kata. Ia hanya mengangkat sebuah botol air mineral kosong dengan harapan seseorang di dalam sana mau memberikan beberapa ratus perak atau sekedar sisa makanan. Bayu menurunkan kaca jendelanya perlahan. Udara lembab Jakarta yang khas menyeruak masuk, membawa aroma tanah dan asap knalpot yang sangat ia rindukan. Bocah itu tertegun, sedikit gemetar melihat pria berwibawa di dalam mobil mewah tersebut. Secara naluriah, bocah itu mundur 2 langkah, sudah terbiasa menerima makian atau usiran kasar dari mobil-mobil bagus lainnya. "Jangan takut, nak. Sini mendekat," ucap Bayu dengan senyum paling tulus yang ia miliki. Senyum yang sama yang dulu sering diberikan ibunya saat mereka masih berbagi sepotong roti. Bayu merogoh saku kemejanya. Ia tidak mengeluarkan uang ratusan ribu yang mungkin akan segera dirampas oleh preman jalanan. Ia mengeluarkan sebuah kartu nama berwarna perak yang elegan dan selembar roti hangat yang baru saja ia beli dari toko di lobi kantornya. "Siapa namamu?" Dika, Tuan," jawab bocah itu terbata-bata, matanya menatap roti di tangan Bayu dengan rasa lapar yang tak tertahankan. "Dika, simpan roti ini, dan besok pagi, datanglah ke gedung besar dengan banyak tanaman di depan sana. Tunjukkan kartu ini pada penjaga. Katakan kau adalah tamu pribadi Bayu Paramarta. Ada sekolah, tempat tidur yang hangat, dan buku-buku yang menunggumu di sana." Kau tidak perlu lagi bertaruh nyawa di bawah hujan hanya untuk beberapa botol kosong.
Bocah itu menerima roti dan kartu tersebut dengan tangan yang gemetar. Sebelum kaca jendela tertutup kembali, Bayu meletakkan koin Rp500. Bukan dilempar ke lantai, tapi diletakkan dengan penuh hormat tepat di telapak tangan bocah itu. Simpan koin ini baik-baik. Bukan untuk membeli makanan, tapi untuk mengingatkanmu bahwa harga dirimu, martabatmu sebagai manusia, jauh lebih mahal dari koin perak manapun di dunia ini. Mobil itu melaju pergi meninggalkan kepulan uap tipis, sementara Dika terpaku di tengah jalan yang mulai basah, memandangi kartu perak yang bersinar di bawah lampu jalan seperti sebuah tiket menuju keajaiban. Sore harinya, Bayu meminta supirnya berhenti di sebuah warung kopi sederhana yang terletak di sudut pasar tradisional yang kumuh dan bising. Di sana, di meja pojok yang remang dan beraroma kopi tubruk, duduk seorang pria tua dengan buku catatan kecil di tangannya. Eyang Surya. Meskipun Bayu sudah berkali-kali menawarkan rumah mewah di kawasan elit dan kehidupan yang nyaman, Eyang Surya selalu menolak dengan tegas. Ia lebih memilih tetap di sana, di tengah rakyat jelata, untuk memastikan bahwa ia tetap bisa mencium aroma kejujuran yang menurutnya makin langka. Kau terlambat 7 menit, wahai sang miliarder nurani, goda Eyang Surya tanpa mendongak dari catatan filosofisnya. Bayu tertawa kecil dan duduk di kursi kayu tua yang berderit. Lalu lintas Jakarta tidak mengenal kasta atau saldo rekening Eyang. Bahkan pemilik Paramarta Center pun bisa terjebak macet oleh gerobak bakso. Eyang Surya menatap muridnya dengan binar mata bangga yang tak bisa disembunyikan. Aku baru saja membaca laporan tahunan Paramarta Group hari ini. Kau menghibahkan 40% keuntungan bersih perusahaan untuk pembangunan sistem sanitasi dan air bersih di pelosok desa yang bahkan tidak ada di peta. Hardi pasti sedang meraung kesakitan di sel penjaranya jika dia tahu kau membuang potensi akumulasi modal sebanyak itu. Aku tidak membuangnya, Eyang. Aku sedang menanam investasi pada kemanusiaan. Balas Bayu sambil menyeruput kopi hitamnya yang pahit namun jujur. Hardi membangun menara tinggi untuk mengasingkan diri dari dunia dan memandang rendah manusia. Aku membangun jembatan untuk menghubungkan diriku kembali dengan dunia. Uang hanyalah alat, kejujuran adalah tujuannya, dan kebahagiaan orang lain adalah dividennya. Eyang Surya mengangguk puas, menutup buku catatannya. Kau sudah benar-benar lulus, Bayu. Kau bukan lagi anak yatim yang dituduh penculik, bukan lagi hantu pembalas dendam yang penuh amarah. Kau adalah bukti hidup bahwa mahkota yang paling berkilau tidak terbuat dari emas murni, melainkan dari ketulusan hati yang ditempa oleh penderitaan. Matahari mulai terbenam di ufuk barat, membiaskan cahaya jingga kemerahan yang megah di antara gedung-gedung beton Jakarta. Bayu berdiri, menatap keramaian pasar di depannya. Ia melihat para ibu yang menggendong anaknya sambil berjualan, para kuli panggul yang bermandi keringat, dan anak-anak kecil yang tertawa bebas. Kisah Bayu Paramarta bukan lagi tentang pembalasan dendam yang pahit. Kisahnya kini adalah tentang sebuah siklus kebaikan yang tak terputus. Ia telah membuktikan pada dunia bahwa menjadi miliarder bukan tentang seberapa besar aset yang kau kuasai, tapi tentang seberapa besar dampak yang kau berikan kembali kepada mereka yang sering dilupakan oleh waktu dan kekuasaan. Di bawah lampu jalan yang mulai menyala satu persatu, Bayu melangkah pulang menuju mobilnya dengan langkah ringan. Ia bukan lagi seorang hantu yang bersembunyi di kegelapan. Ia telah menjadi cahaya baru bagi kota yang dulu pernah mencoba memadamkannya dengan kejam.